Halo, selamat datang sahabat YouTube, kembali lagi bersama aku Syafiq Emlido. Di kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mencoba berpikir mengenai atau melihat sudut pandang tentang COVID-19. Nah, di sini aku ditemani sama dua rekan. Yang pertama ada Muhammad Rizky Nuk ya. Kemudian sebelah saya adalah Nazmil Huda. Mereka ini adalah salah satu teman yang cukup berkritis ketika berpikir mengenai sudut pandang tentang corona. Nah, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol untuk membahas tentang corona ini. Nah, COVID-19 ini adalah coronavirus disease tahun 2019 yang mulai muncul akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dan beberapa waktu lalu memang di Wuhan, Cina itu banyak memakan korban hingga ribuan orang ya, bahkan ribuan orang meninggal. Kemudian mulai menyebar dan sampai di Indonesia kemarin mulai bulan apa, Februari ya? Kurang lebih Februari kemarin sudah mulai masuk ke Indonesia ya. Cuman kemarin baru masuk ke Indonesia. Yang mulai memang nyebar ke seluruh Indonesia adalah bulan Maret kemarin, ada mulai puncak-puncaknya sampai sekarang. Nah, kalau dari pandangan teman-teman semuanya nih mengenai COVID-19, apa yang dirasakan kira-kira? Mas Huda dulu. Monggo Mas Huda. Sebagai mahasiswa kemudian punya beberapa usaha yang mungkin biasanya usaha Mas Huda ini adalah salah satu pengusaha konveksi ya. keluarganya memiliki usaha di bidang konveksi. Nah, biasanya kan kalau mulai Ramadan masuk ke Lebaran itu kan konveksi mulai ramai nih. Ya. Nah, kira-kira yang dirasakan itu apa? Ya, yang dirasakan ya dari segi penjualannya. Kalau di bidang konveksi yang biasa mulai Rajab Ruah puasa, nah itu kan mengejar target penjualan. Nah, dengan adanya COVID ini kan penjualannya tidak bisa ramai lah. Sedangkan kita sudah menumpuk barang ibarat setinggi gunung lah. Bisa disiapkan. Ya. Oh iya, bulan Rajab kemarin juga sudah mulai ada ya di Indonesia ya. Sudah mulai masuk COVID-19-nya sudah mulai. Itu berarti mulai Maret ya. Iya, Februari Maret itu. Rajab. Ya, itu yang dirasa. Nah, dari segi penjualannya kan sedikit. Kemudian untuk kita kan sebagai pengusaha dari konveksi kan mesti tidak murni lah, kita dari uang sendiri. Nah, itu kan uangnya orang semua. Nah, yang menjadi problem saat ini bagaimana kita membayar uang Pekerja. ya, uang pekerja, uang yang sudah kita pinjam dari orang lain, sedangkan barang kita tidak laku. Bagaimana caranya biar modal itu bisa kembali gitu ya? Ya. Itu dari pandangan Mas Huda. Nah, kalau dari pandangan mahasiswa nih, gimana kira-kira? Ini kan disebut mahasiswa tuh kurang enak. Oh, kurang enak. Terus sebut apa? Orang biasa saja. Orang biasa. Nah, kemarin kan beberapa waktu lalu kita memang diliburkan total, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan itu kan diliburkan, bahkan sekarang aja sampai nanti Lebaran gitu kan. Nah, kira-kira sebagai pelajar itu bagaimana merasakannya? Terus terang ini karena saya lebih atau apa ini, terus terang hati saya tuh galau sekali. Waduh. Biasanya kita kan bangun pagi dan mandi, bangun pagi kemudian berangkat ke sekolah dengan perasaan gembira. Sekarang kita bangun pagi itu seolah-olah itu kita nggak lihat apa-apa itu. Di rumah ada tembok gitu. Biasanya kita bertemu teman-teman menyapa, "Hei cowok, hei kawan, hei guys," gimana kan seperti itu. Jadi yang saya rasakan di sini kok rasanya sedih gitu loh. Tapi ya kita gimana lagi, kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya kan. Iya. Karena memang kan ini tidak direncanakan oleh kita ya. Ini virusnya pun datang karena kehendak Allah dan atas izin Allah. Waduh. Tidak bisa direncanakan ini olah siapa kan kita nggak tahu tuh. Yes. Yang bisa dilakukan hanya tetap beraktivitas seperti biasanya, cuma kita membatasi aja itu. Kita hindari berkerumun, hindari apapun, kita tetap bersekolah. Yang paling saya rasakan di sini adalah saya rindu bertemu anak-anak. Kan di sisi saya mahasiswa, nah, itu salah satunya juga ada. Di sisi saya mahasiswa, saya juga kadang membantu mengajar, membantu apapun ya.
di sini tuh saya tuh kehilangan gairah itu. Biasanya bertemu anak-anak itu menambah semangat, menambah kekuatan bagi diri kita. Setiap sore, setiap pagi itu kan biasanya kan ada ekstra, saya kan ikut membantu. Malamnya pun saya tidak berdiam diri, saya juga nyambi selain apa istilahnya Kerja sampingan di kafe. Ya, ikut orang itu pun dampak saya rasakan sangat besar sekali. Saya tidak menduga bahwa dari sebelum adanya penggerbekan apa namanya, lebih tepatnya penertiban. Penertiban itu kan sebelum ada itu kafe itu rame-rame aja, enak, kita berarti ada pemasukan sekian. Semenjak diterapkan program pemerintah itu tadi, seketika langsung hilang seperti tersapu oleh angin. Satu pun nggak ada yang datang kan. Saya kan sebagai pegawai, ya Allah Pak, sepi gitu berarti ya. Sepi loh, dalam hati sudahlah, gimana lagi kan. Dampaknya kena PHK ya. Akhirnya itu berarti ada ujungnya dulu kan, ceritanya kan dulu. Akhirnya bukan di PHK ya, saya itu berhentikan di sana, dirumahkan. Sudah hampir, kalau sampai sekarang ini sudah hampir 1 bulan saya dirumahkan. Ya mungkin yang saya rasakan itu, tapi tetap ya tadi kalau kembali ke awal tadi, kita tetap aturi peraturan dari pemerintah tadi. Saya setuju juga. Nah ini kan juga sebenarnya kalau anak-anak Indonesia itu kan banyak yang punya pemikiran ini kalau libur terus kan enak gitu. Dulu kan kita pasti punya pemikiran seperti itu. Nah sekarang sudah mulai terjadi libur panjang dan sebagainya, tapi itulah keluhan dari kita, keluhan dari mahasiswa, keluhan dari para siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia kan, kenapa harus libur semacam ini gitu. Kita rindu sekolah, kita rindu bangku sekolah gitu kan. Nah, rindu dengan semua yang ada di sekolahan. Kemarin ada beberapa keluhan dari para tukang ojek, kan banyak sekali sekarang ojek online gitu kan. Kemudian mereka membeli motor dengan cara kredit dan sebagainya. Jadi dia harus menanggung uang cicilan ya, uang cicilan per bulan. Kemudian ketika ada peraturan pemerintah, kemudian di rumah aja dan sebagainya kan, mereka otomatis pendapatannya berkurang. Nah itu banyak sekali keluhan dari para tukang ojek. Nah kira-kira pandangan dari teman-teman seperti apa? Nanti dulu lah, tadi kan kita kan sudah berpendapat ya mengenai COVID tadi, Mas Duda. Iya. Sekarang ada dulu menyampaikan bagaimana yang kamu rasakan dulu sama ini sebagai pengusaha Raja Group gitu ya. Mungkin bisa sampaikan dulu gitu. Nah, kalau kita lihat dari tukang ojek memang banyak sekali kendala dan sebagainya. Termasuk saya pribadi juga mengalami yang namanya pendapatan pemasukannya sangat kurang gitu. Dulu sebelum adanya lockdown atau diam di rumah dan sebagainya itu banyak orderan yang masuk, mulai dari orderan cetakan dan sebagainya itu kan banyak sekali. Tapi mulai kemarin diterapkan stay di rumah aja dan sebagainya itu orderan yang masuk itu sangat-sangat minim. Bahkan iya kemarin tahun kemarin kan saya sudah mulai promo yang namanya amplop lebaran ya. Mulai amplop lebaran kan amplop lebaran yang custom. Nah kemarin saya coba promosi di online dan sebagainya itu jarang orang yang komen. Padahal dulunya yang tahun kemarin itu banyak sekali yang komen, tapi yang tahun ini kok sepi gitu, nggak ada yang komen sama sekali, hanya komen lokasi di mana itu aja, nggak ada orderan yang masuk. Tapi ya, nah itulah yang aku rasakan. Bahkan tahun lalu itu kan rame-ramenya orang nikahan gitu. Nah ketika usaha printing percetakan itu kan membutuhkan yang namanya undangan, souvenir dan sebagainya. Nah, tahun kemarin saja itu pendapatan, bukan omset ya, kalau omset kan masih kotor. Kalau pendapatan sendiri itu bisa nyampe 2 jutaan lah. Itu bisa aku buat beli kamera, bisa buat beli komputer. Kemarin kan laptop saya rusak, kemudian aku harus beli komputer kurang lebih 1.500.000-an lah itu. Sekali kerja langsung 2 juta. Iya langsung segitu lah. Karena orderan memang sangat banyak sekali masuk. Nah kalau berkaca tahun ini kok sama sekali tidak ada yang order gitu, sepi banget. Dan itu bukan hanya saya pribadi yang merasa, tapi banyak sekali yang warga Indonesia, seluruh lapisan masyarakat lah itu juga merasakan. Bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia lah itu. Pandemi ya? Iya, karena hampir 250-an negara itu juga merasakan. Bahkan kemarin pun di Italia kan kemarin yang paling tinggi angka kematiannya, ribuan itu kan. Nah itulah yang namanya pandemi corona. Kita tidak tahu lah. Jadi mau nggak mau kita harus
stay di rumah mentaati peraturan pemerintah. Oke, dalam menghadapi COVID-19 ini kan pemerintah punya banyak sekali kebijakan. Yang pertama yang diterapkan pemerintah adalah stay di rumah, itu yang pertama. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan sebagainya itu kan sudah mulai diterapkan. Kemudian sampai sekarang yang mulai diterapkan itu adalah PSBB. Karena kalau di lockdown seluruh Indonesia kayaknya kok tidak mungkin gitu kan. Artinya beberapa kabupaten atau beberapa kota itu diterapkan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah itu mulai diterapkan, bahkan kemarin Jakarta banyak sekali angka kematiannya mulai menurun ya, atau angka positifnya mulai menurun. Nah terkait PSBB, kira-kira pandangan dari teman-teman itu seperti apa? Mulai dari Mas Huda lah, coba kira-kira pandangannya bagaimana tentang PSBB yang diterapkan pemerintah saat ini? Sebelum masuk ke PSBB ya, ini kan dari daerah-daerah sudah istilahnya apa, curi start lah, antisipasi dulu ya, berlakukan kebijakan karantina wilayah untuk menutup diri dari orang-orang yang dari luar lah, supaya tidak masuk ke daerahnya. Ini banyak dikritik lah dari para ahli. Kenapa para kepala daerah ini memberlakukan kebijakan yang tidak garis lurus dengan pemerintah pusat, Tidak sesuai dengan pemerintah ya, istilah curi start. Nah, padahal saya tentang PSBB ini ya, saya kira dari pemerintah merupakan kebijakan yang cukup tepat lah, istilahnya dia tidak, kalau dia pemerintah menerapkan lockdown ini harus menanggung biaya kebutuhan rakyatnya, ratusan rakyatnya. Indonesia kan sebesar ini gitu. Ini kan pemerintah beratnya. Nah, pandemi corona ini sebenarnya menguji 3 aspek dalam bernegara. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kesiapan peralatan kesehatan dari negara sendiri. Yang kedua tentang sosialitas dari warga negara masyarakatnya. Yang ketiga yaitu tentang pemerintahannya. Dari pemberlakuan PSBB ini memang kalau pemerintah disuruh memilih antara karantina wilayah atau yang di luar istilahnya lockdown, ini tidak gimana ya, dari pemerintah pandangannya tuh tidak ada negara yang menerapkan lockdown itu berhasil. Maka dari pemerintah ini mencari alternatif bagaimana bisa tetap berpikir ke kesehatan masyarakat dan juga tentang ekonominya, supaya negara ini tidak anjlok. Ketika menerapkan lockdown ini kan yang ditakutkan adalah istilahnya apa ya, keuangan negara ya. Iya. Ya ini kan keuangan ya, harus menjamin berapa triliun untuk masyarakat. Nah PSBB ini adalah, saya gambarkan ini kebijakan, ini kesehatan, ini ekonomi. Nah PSBB ini adalah tengah-tengahnya ini. Jadi tidak berpihak ke kesehatan masyarakat semata dan juga tidak berpihak ke ekonomi semata, tapi ini adalah tengah-tengah. Dia walaupun dibatasi tapi masyarakat masih bisa mencari nafkah dengan work from home ya, bekerja dari rumah. Kalau terpaksa ke luar ini kan masih ada toleransi lah, menggunakan masker dan sebagainya. Ya, kebijakan yang menurut saya adalah tengah-tengah. Jadi memang hampir di seluruh dunia itu kan yang paling ditakutkan oleh beberapa negara itu memang yang pertama adalah masyarakatnya, yang kedua adalah ekonomi. Ketika diterapkan lockdown secara besar-besaran ya memang takutnya nanti ekonominya memang anjlok, karena pemerintah itu harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya gitu. Bahkan kemarin ada berita yang sudah mulai muncul itu kan, beberapa negara sudah mulai lepas dari lockdown, maksudnya sudah mulai membuka. Dan ketika mereka sudah mulai membuka karena COVID-19 itu sudah mulai melambat perkembangannya itu,
yang paling utama diterapkan oleh beberapa negara tersebut, contohnya seperti Italia dan sebagainya, itu adalah bagaimana caranya ekonominya itu bisa kembali naik. Karena itu tadi, ketika dia melakukan lockdown ya ekonominya mulai anjlok. Nyarutan gitu ya. Iya, nyarutan. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri bagaimana mengenai PSBB? Ya sih, kan setuju tidak setuju ya di sini, tapi memang menurut saya sih tepat memang. Karena yang saya lihat di sini maksudnya pembatasan ini dalam hal aktivitas sosial, pembatasan aktivitas keagamaan, aktivitas dalam pendidikan. Kita ambil contohnya tentang di dunia pendidikan saat yang kita alami saat ini kan. Bagaimana dulunya kita ke sekolah berkumpul, sekarang kita sistemnya online. Ya, itu kan termasuk pembatasan yang disebut dengan physical distancing, distance dan social distancing ya. Itu saya ulang jawab ya Pak Tom. Dan kemudian pembatasan dalam hal agama, sholat berjamaah, sholat jemaah, mau ibadah, majelis akbar, takbir dan sebagainya mulai sedikit dikurangi. Karena kita melarang bukan, tapi mengantisipasi lah daripada. Kita lihat kan di Jakarta tuh kalau salah ya, ratusan jamaah takbir akbar itu kan yang terkena terpapar positif ya. Dari situ kan kita bisa belajar gitu. Karena kita tidak taat terhadap perintah Allah tuh, tapi kita juga bisa ibadah di mana saja, di rumah bisa, dimanapun bisa. Yang tidak kan kita yang dilarang di sini adalah berkerumunnya tadi. Makanya pemerintah terapkan tadi pembatasan sosial aktivitasnya, bukan pembatasan agama. Jadi kalau saya gitu. Yang ketiga tadi tentang apa aja? Agama, pendidikan dan kerja juga tadi juga ya, dari work for home ya, kerja dari rumah itu juga teman saya tepat sih dari pemerintah. Karena saya condong setuju dari sini ya kan, kita berpikir enak lah, saya setuju dengan agak setuju, saya tepat lah, sorry ya, tepat maksudnya saya gitu, tepat dengan keputusan yang diambil. Kalau lockdown memang tadi yang disampaikan oleh Mas Yudat seperti itu, kita tidak mungkin ya dari Sabang sampai Merauke pemerintah menanggung beban, dan misal satu kakak warga itu terdiri dari 10 anggota, minimal 4 ya, minimal kalau 4 kan, kalau ada banyak kan gimana gitu, apalagi rakyat Indonesia kan sangat besar gitu, hampir 200 juta ya. Bagaimana pemerintah menghidupi, sedangkan pemerintah kan juga tidak memberikan itu saja gitu, kesehatan harus dipikir bagaimana tadi gitu guys. Karena memang penempatan PSBB ini juga memang diterapkan di beberapa wilayah, termasuk di Kudus ini kan juga mulai diterapkan semi PSBB ya, diterapkan semi PSBB ya. PSBB ini kan dilakukan di daerah-daerah yang memang sudah istilahnya zona merah. Yeah. Memang tuh, untuk zona-zona yang belum tadi memang kalau bisa antisipasi. Karena memang penyebaran COVID-19 ini sangat cepat, terutama ketika kita saling berkerumun dalam jumlah yang banyak. Enggak, kan kita kan cuma bertiga, makanya kalau berkerumun secara banyak di atas 10 lah, itu kan memang terlalu sangat riskan gitu. Kemudian juga penyebarannya kan juga bisa melalui ketika bersin dan batuk, kemudian tetesan-tetesan yang dikeluarkan ketika bersin dan batuk itu kan juga bisa menyebarkan virus gitu. Bukan hanya virus COVID-19 saja, tapi virus flu dan batuk kan juga bisa nyebar melalui hal semacam itu gitu. Makanya pemerintah menerapkannya juga sangat tepat ketika diterapkan PSBB itu. Dan benar kata Mas Rizky tadi, penerapan PSBB itu hanya diterapkan di beberapa wilayah yang memang sudah zona merah dan angka positifnya terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian kemarin ada info yang diberikan, itu kan ada salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, itu PT Dexa Medica, itu juga katanya sudah mempersiapkan obat hingga ratusan butir itu yang katanya sudah siap diedarkan, disalurkan ke lebih dari 5.000 sampai 12.000 pasien. Nah, ini adalah salah satu penanganan yang dilakukan bukan hanya pemerintah, tapi juga hampir seluruh lapisan masyarakat juga mulai bekerja sama bersatu melawan COVID-19. Iya, karena ini bukan hanya tugasnya pemerintah saja, tapi juga hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah, menengah ke bawah hingga menengah ke atas, itu juga harus bersatu melawan COVID-19 ini. Makanya ketika pemerintah menerapkan PSBB ya mau nggak mau kita harus mengikuti untuk melawan corona. Oke, itu salah satu penanganan yang diterapkan pemerintah, yaitu PSBB tadi. Nah,
Nah, di masa-masa Ramadan kemudian ini kan sebelum Lebaran itu ada salah satu budaya unik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah budaya mudik. Nah, ini adalah yang sering kita bahas ketika Ramadan, bahkan sering ditayangkan di televisi. Banyak sekali televisi menanyakan tentang mudik. Ini salah satu budaya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira pandangan dari teman-teman mengenai mudik sendiri ini bagaimana? Kemarin kan pemerintah mengeluarkan larangan mudik. Ya, larangan. Nah, itu kira-kira bagaimana pandangan dari Mas Rizky lah? Oke. Kalau membahas tentang mudik itu gimana ya? Sedikit terharu lah saya. Bapak? Ya, nggak enak ya. Kalau memang betul sih, larangan mudik memang dari awal dan sempat viral di media-media saat itu tentang larangan mudik yang disampaikan oleh Bapak Jokowi itu kan, terkait dengan antara mudik sama Pulang kampung. Kan juga termasuk sedang viral di media-media masa saat ini. Apa itu mudik, apa itu Pulang kampung. Kalau saya sih tadi ya saya tekankan dari awal, di sini bukannya saya ini pro dengan pemerintah ataupun tidak setuju. Di sini saya memang lebih ke di mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Karena saya ini keputusan yang tepat memang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan larangan mudik. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya mudik itu kan dilakukan ketika menjelang Lebaran ya. Hamin Khusus 7 biasanya. budaya memang ketika ada yang di Lebaran. Sedangkan kalau pulang kampung ini kan memang ketika si A ini kan, misal saya dari kota mana, kemudian di sana sudah ada pekerjaan, proyek sudah selesai, kemudian kita pulang ke kampung asal ya. Gitu. Nah, kalau kita seperti itu misalnya di kejadian kasusnya, misal dari mudik ini tadi, dari kota A yang sudah terpapar zona merah, katakan zona merah, terpapar virus yang sangat banyak di situ kan, kemudian dia memudik ke kampung halamannya. Dia tidak tahu kalau yang sekarang kan yang bahaya kan bukan PDP atau ODP yang sekarang yang bahaya kan, tapi OTG, orang tanpa gejala ya. Tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kok saya positif gitu ya. Kan, tidak tahu ya, yang bahaya itu di situ. Dan dia pulang, dia tidak tahu bahwa dia selama perjalanan tadi dia membawa virus ya. Kan? Karena masa inkubasi virus tersebut kan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, 14 hari. Nah, sedangkan cuti untuk mudik Lebaran kan biasanya cuma 1 minggu ataupun berapa maksimal kan, tidak mungkin sampai 1 bulan iya. Kan. Nah itu sangat bahaya itu. Kita nggak tahu, kita pulang niat berkumpul sama keluarga, bersenang-senang, berkumpul sakral sekali Ramadan atau hari raya, ternyata kita membawa virus. Bukannya kebahagiaan tapi malah tangisan. Bahaya kan? Iya. Setuju nggak? Iya, Nah, itu loh. Jadi memang ini, dan kita balik kalau kita pulang kampung ya, di daerah yang tadi sudah tidak pekerjaan, sudah tidak ada proyek, dan dia benar sekali pulang. Dia pulang kan di sana ada yang merawat dulu di rumahnya, ada orang tuanya, ada saudaranya. Dan kalau di kota ini tadi dia kan tidak ada yang merawat. Masa pemerintah mau jamin kehidupan dia? Kan pemerintah kan tidak hanya memikirkan 1 orang gitu. Iya, ratusan juta orang di seluruh Indonesia. Fokus di sini, daripada kita mati karena virus, mending gitu kan. Daripada kita mati kelaparan, mending kita di rumah rumah sama keluarga. Maaf ya sedikit. Ya, gitu. Kalau saya sih gitu ya, lebih tepat mana itu kan, setuju atau tidak kan, saya rasa tepat. Berarti untuk yang pulang kampung ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memang Ya, sudah tidak bekerja gitu ya, ya. bisa pulang ke kampung halamannya. Tapi untuk yang teman-teman yang memang sudah punya pekerjaan tetap di sana di tempat A itu, ya alangkah lebih baiknya di sana menahan untuk pulang terlebih dahulu ya. Kita juga bisa manfaatkan ini media sosial ya. Ini ya. Kita jangan berpikir kan satu rahim terus bertemu kan. Nah, itu kan kalau situasinya tidak seperti ini gitu kan. Ingat situasinya seperti ini ya memang kita manfaatkanlah gitu. Kita sabar sampai memang ini sudah bereda. Kita manfaatkan video call untuk silaturahim gitu ya, bermaaf-maafan halal bihalal. Ya. Nah, kalau dari Mas sudah sendiri gimana pandangannya? Untuk yang mudik ini ya saya kira tepat, tapi yang menjadi permasalahan yaitu kan antara pulang kampung dan mudik. Nah, untuk istilah ini yang sering dimanfaatkan oleh para orang yang tidak nurut lah, bandel istilahnya. Ini kan sering saya tidak mudik tapi saya pulang kampung. Nah, yang juga yang menjadi permasalahan ketika ada diberlakukan PSBB ini kan banyak perusahaan yang dibatasi lah,
sehingga dia operasionalnya juga dibatasi. Nah, dari situ banyak muncul PHK yang sampai ribuan, termasuk saya kan juga korban kan, ribuan orang karyawannya di PHK. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan yang saya lihat di televisi itu kan ketika di PHK tidak gaji yang bulan lalu belum dibayar, ketika PHK juga tidak dikasih pesangon. Nah, ini yang menjadi kendala, dia hidup di daerah orang, Di kota orang. nah dia hidup di kota orang, ngekos, sedangkan dia mengandalkan gaji dari Pekerjaannya. ya, pekerjaannya. Nah, dari pekerjaannya tidak mengasih, belum ngasih Tidak gaji. memberikan hak atas pekerjaannya tadi. Itu kan dia juga si malakama, dia juga tidak punya uang tapi dia ditagih membayar kos. Ini kan juga bingung. Nah, maka dari itu dia para yang terkena dampak itu PHK itu dia berbondong-bondong untuk pulang kampung karena di kosan kan sudah tidak bisa menghuni karena tidak bisa membayar. Nah, dari situ kan kebetulan ada istilah pulang kampung dan mudik. Nah, istilah itu yang sering dimanfaatkan untuk saya tidak mudik tapi pulang kampung. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kalau tidak begitu, yang menjadi pertanyaan yaitu di kota itu dia tidak punya penghasilan, pekerjaan dia sudah di PHK, tidak punya uang. Yang jadi permasalahan ya, ketika kita bertahan di daerah orang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Nah, kita mau makan pakai apa kalau tidak pulang kampung gitu kan. Nah, sedangkan pulang kampung kita di jalan disuruh balik ke daerah asal ya. Di daerah asal tidak tempat tinggal, tidak punya tempat tinggal, bantuan-bantuannya itu kurang merata. Nah, kan jadi beratnya maju ya, Maju kena, mundur kena. istilahnya ya. mau di tengah-tengah ya mau ngapain gitu kan. Kalau memang larang mudik itu untuk semua, maksudnya tanpa tebang pilih. Nah, ini layaknya kan bantuan sosialnya ini perlu diperhatikan. Nah, makanya untuk melawan corona ini kita harus bersatu, bukan hanya tugas pemerintah saja, dan terutama untuk teman-teman yang sekiranya memiliki uang yang berlebih atau punya kelebihan lah, masyarakat kalangan atas ya, mau nggak mau juga harus ikut andil turun dan ikut berbagi ke sesama di sekitar kita. Takutnya memang itu tadi, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini kan terbatas ya, tidak bisa mencakup seluruhnya. Jadi ya hanya teman-teman kita lah yang dermawan, yang memiliki harta yang lebih, mau ikut membantu gitu. Itu mungkin ya tadi kan yang kemarin ya, terkait dari buruh kan, ya, di Jepara ini kan ada itu kan buruh berbagi Pak, sembako dan kan malah bagus tuh. Tadi itu tidak hanya pemerintah tuh, masyarakat tuh ikut membantu bersatu sama melawan COVID-19 ini. Tidak memandang dari golongan mana, kalau kita yang punya lebih ya kita bantu yang membutuhkan. Bagus lah dari saya. Kalau bisa nanti kita gitu ya. Dari sponsori aja grup. Terus gini, satu lagi nih, ini kan pandemi COVID-19 ini sebenarnya banyak orang yang ini saya baca-baca berita ya, itu kan ada yang mengatakan ini adalah senjata biologis dan sebagainya, bahkan hanya untuk kalangan elit politik saja digunakan untuk kepentingan tertentu gitu kan. Nah, bisa saja COVID-19 ini hanya virus biasa, flu biasa, yang ketika diberitakan seviral ini kemudian kan banyak orang yang panik dan takut, yang akhirnya menimbulkan banyak kematian dan sebagainya. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri bagaimana? Apakah memang ini hanya pandangan hanya untuk kalangan tertentu, senjata biologis untuk kalangan elit politik tertentu, atau bagaimana? Karena gini
kita entah ini data valid atau tidak ya, yang saya baca itu kan hampir yang di Indonesia terutama itu yang meninggal itu kan bukan hanya ketika dia positif meninggal, itu bukan pure, bukan murni COVID-19, tapi ditumpangi ada komplikasi atau lain sebagainya. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri bagaimana tentang hal ini? Ini kan anggapan-anggapan dalam teori konspirasi ya. Konspirasi sendiri kan hayalan orang-orang yang mendapat inspirasi gitu lah. Cara agamanya halu gitu ya. Nah, kebetulan halunya itu masuk akal. Saya kira gimana ya, kalau masalah yang sebesar ini, kalau kita hanya mengandalkan hayalan kita dan kebetulan itu masuk akal, saya sesuai kira, gitu. Nah, saya kira gimana ya, istilahnya kalau komen itu takutnya nanti gimana gitu. Pro sama pro ini. Kalau saya ya lebih ke apa ya, data validnya aja. Gitu. Kalau menganut pemerintah sesuai data gitu ya. Ya. Nah, kemudian kemarin ada beberapa orang yang mengatakan pandemi COVID-19 ini akan selesai di bulan Ramadan dan sebagainya, terutama ketika muncul bintang Suraya. Teman-teman tahu nggak tentang kemunculan bintang Suraya? Itu bintang yang muncul di pagi hari atau bintang fajar. Itu film-film itu. Iya, itu mitosnya. Itu kan ketika muncul bintang itu, maka wabah dan bencana yang ada di muka bumi itu akan terangkat gitu. Nah, kemarin ada beberapa hari yang lalu itu saya sempat melihat di salah satu Facebook, salah satu ulama di Jepara itu kan upload video tersebut, itu muncul satu bintang fajar, dan itu memang pagi kurang lebih 5:30 itu saya lihat. Dan ya mudah-mudahan ini ada salah satu hal-hal pertanda baik di bumi ini, supaya kita semuanya bisa kembali beraktivitas seperti semula, dan kita bisa merasakan keindahan bulan suci Ramadan, kemudian kita bisa meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Amin. Nah, itu adalah harapan kita bersama. Kalau dari Mas Rizky sendiri bagaimana? Terkait tadi ya, COVID apa ini, dari konspirasi atau apa itu lah. Kalau gimana ya, saya memang setuju dengan Mas Uda, kita tidak bisa condong ke kanan pada kiri, kita harus memang lebih bijak lah dalam melihat, karena memang kita kalau lihat dari sejarah, saya pernah memang tadi membaca di media, pada zaman dahulu itu kan ada virus yang menyerang di Arab, di mana, di Iran atau di Irak, memang Allah menurunkan virus MERS atau apa itu? Enggak virus itu, memang Allah menurunkan virus untuk membunuh apa namanya, bukan membunuh ya, memang diturunkan Allah, kemudian dia targetnya itu sekian ribu gitu. Oh, ini konteksnya mahasiswa Islam ya dari bagian sampai sekarang itu. Oh iya, siap. Dan kalau saat deklarasi ya, ini saya coba ingat lagi, ini kalau saat deklarasi itu kan disuruh untuk suatu negara itu kan enggak Iran itu atau Jazirah Arab, mereka ngomong Arab, pokoknya di Timur Tengah gitu ya, untuk menyerang. Nah, itu menimbulkan 2000 korban. 2000 atau berapa? Yang 1000 itu mati karena virus, dan yang 1000 ini mati karena kepanikan. Nah, itu. Oh iya, saya ingat ya. ya. Nah, jadi memang gimana ya, memang di situ kita memang tidak boleh panik, memang kita harus berpikir jernih tentang virus ini. Terkait dengan ditopangi penyakit lain atau apa itu memang, atau konspirasi memang itu alam tuh, kita tidak bisa menafsirkan secara. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat kenapa kok virus ini sulit ditemukan obatnya itu. Oh iya. Kan padahal seandainya kita berani-berani aja ya. Dan mungkin kan teman-teman juga nanti boleh komentar, ini seandainya saja dari saya kan, seandainya memang seluruh dokter di dunia ya, orang-orang hebat yang memang khusus di ini, terutama di medis itu ya, kan bisa memang bersatu, kemudian kita forum membahas tentang bagaimana sih cara menemukan obat ini gitu. Kenapa nggak berpikir seperti itu? Kenapa negara-negara ini berjuang sendiri-sendiri gitu? Bekerja sendiri ya. Di daerah iya. Kenapa kok tidak bekerja sama gitu loh? Kalau memang ini tidak ada kaitannya dengan konspirasi ataupun apa, perang apa, senjata biologis atau apa, kalau lebih mementingkan tentang bagaimana nasib bumi ini, kita bisa bersama-sama. Karena itu kan seluruh dunia juga mengalami ya, merasakan. Indonesia itu dampaknya pun sangat luas. Bahkan ada 3 negara salib-saliban ya, saling salib korbannya ya. Ada
ada Amerika, Spanyol bahkan sekarang meningkat, Italia juga masih di atas gitu kan. Kenapa kok nggak berpikir seperti itu? Ini seandainya ya teman-teman ya, seandainya ya ini. Ya karena di Indonesia juga ada perkumpulan dokter Indonesia gitu kan, kemudian misal perwakilannya lah kemudian membentuk perkumpulan di dunia gitu ya untuk membahas ini obatnya seperti apa dan sebagainya, kan mungkin bisa kali ya. Kita kesampingkan konspirasi tadi, kita sampingkan dulu, kita lebih bekerja sama aja gitu. Ini kepentingan bersama. Nah, bersama, karena yang namanya pandemi itu kan dampaknya kan seluruh dunia, merasakan dunia seperti pandemi gitu. Mungkin dari saya gitu terkait ini ya. Apa lagi ya? Saya lupa. Ini menurut Mas Rizky dan Mas Syafiq, untuk dokter untuk menemukan vaksin tentang virus itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Kalau memang kita berbicara vaksin itu memang tidak bisa real langsung jadi, karena harus diuji ke beberapa pasien gitu. Itu khusus vaksin loh ya. Tapi kalau misal apa namanya, salah satu obat saja lah yang sekiranya itu bisa digunakan gitu. Iya, kalau kita lihat yang diserang dari virus ini kan paru-paru ya, jadi paru-paru tadi kan. Tahu penyakit asma ya? Tahu penyakit asma ya? Iya. Itu kan yang diserang sesak nafas paru-paru ini. Nah ini lagi ya, saya suka berandai-andai itu. Ini goblok-goblokannya. Soalnya gitu. Karena saya pintar berandai. Ya, saya itu sering suka berkhayal dulu. Hidup saya yang absurd gitu. Khayalan. Ya itu. Kenapa tidak berpikir tadi menemukan seperti obat asma itu, obat hirup? Karena tadi kenapa kok perempuan dokter ini harus berkumpul tadi? Karena sudah ada yang terpapar virus tadi, sesuai dengan APD yang ada, kita lakukan penelitian, mengambil sampel tadi kan dari yang sudah terpapar. Kalau memang sudah bersatu kan kita bisa membuat tadi apa namanya obat. Nah, satu obat yang memang bisa mengatasi. Daripada kita hanya mencoba, tapi bagus sih daripada tidak melakukan. Baik mencoba ya, coba dari beberapa memang butuh waktu lah. Tapi kalau memang saya berandai-andai memang tadi, apa tidak coba menciptakan, kalau yang diserang paru-paru kita tidak menciptakan seperti arabisap ataupun apa, kan lebih memang murni ke langsung ke paru-paru tuh, karena kan yang ditimbulkan dari efeknya memang dari paru-paru tuh, saluran pernapasan ini kan. Daripada kita kalau vaksin kan disuntikan ya, kan lebih memang cukup lama itu. Kalau vaksin itu mungkin untuk kekebalan tubuh ya, tapi kalau obat ini kan kita kan sudah terserang, maksudnya di seluruh dunia ini sudah terserang, sudah terjangkit. Nah, obatnya ya itu tadi, memang kita yang tahu tidak panik. Kemudian tadi juga ada misal seandainya ya, goblok-goblokannya gitu, seluruh dokter di seluruh dunia itu berkumpul. Atau mungkin sudah berkumpul ya di dunia ini. Nokra dong, saya kurang tahu ya. Nah, cari ya. silakan di komen ya. Karena gini ya, yang diserang itu memang paru-paru. Yang awalnya kan masuk ke daerah tenggorokan, berdiam di tenggorokan terlebih dahulu, baru masuk ke paru-paru. Itu kan ada jangkanya gitu. Saya juga teringat itu ada semacam ini ya, ketika kita sakit tenggorokan, kemudian muncul apa kotoran-kotoran dahak, itu kan kita bisa bersihkan dengan cara gureh. Nah, itu kan obat tradisional. Biasanya para korek-korek untuk membersihkan, untuk menjernihkan suara itu kan dengan cara gureh. Nah, apakah COVID-19 ini juga virusnya bisa kita gunakan gitu? Apa gureh itu? Karena itu kan juga tradisional, kemudian memang sampai ke dalam, maksudnya kita bisa sampai ke tenggorokan gitu. Apakah itu bisa kita gunakan atau bagaimana? Kita perlu coba berarti ya. Berarti ini ya, goblokan usulan khayalan ini, sekedar obat itu ya untuk apa, menghambat lah istilahnya, nggak mengobati ya, menghambat. Karena kita juga tidak tahu apakah bentuk virus corona itu seperti apa. Kecil bentuknya, berapa mikro. Iya, makanya gini, kalau nyerang ke paru-paru kan dalam bentuk apa kan kita tidak tahu, apakah sama dengan flu batuk biasa ataukah bagaimana, karena gejalanya kan juga hampir sama, terutama kalau memang sudah terjangkit masuk ke paru-parunya hingga menimbulkan sesak nafas. Ya ini salah satu harapan kita lah ya.
mudah-mudahan nanti jangan diambil semuanya teman-teman, jadi nanti kita seandainya kita bicara di ini seandainya ini berandai-andai saja. Nah itu pandangan dari kita mengenai COVID-19, termasuk tadi ada beberapa penanganan dan beberapa solusi ya yang kita punya rencana atau ide gagasan yang kita sampaikan. Tapi itu hanya ide-ide goblok-goblokan saja. Ini hanya ya semacam ngobrol biasa lah. Jadi ngobrol santai aja. Nah, kira-kira dari Mas Huda sendiri ada tambahan apa dari hasil pembahasan kita tadi? Ya dari saya ya, tentang dari awal sampai akhir tadi, yang pertama yaitu tentang PSBB ini, saya kira kita bertiga setuju ya, tentang kebijakan PSBB ini tepat. Sepakat. Ya, sepakat. Tepat. Ya, tepat. Nah, tepat. Nah, PSBB ini kebijakan yang tepat lah menurut kita bertiga. Karena memang di Jakarta ketika diterapkan PSBB itu kan angka positifnya mulai melambat, sudah mulai melambat. Kemudian ada beberapa daerah yang sudah mulai menerapkan PSBB, salah satunya ada di Surabaya itu kan kemarin juga ada berita penerapan PSBB, kemudian banyak mulai angkanya mulai menurun. Kemudian di Kudus juga sudah mulai diterapkan semi PSBB itu kan. Iya. Ya saya kira PSBB ini perlu ditingkatkan kedisiplinannya ya, karena melihat masih banyak yang melanggar, masih di jalan-jalan kita lihat di televisi ya, masih banyak jalan yang macet. Iya. Padahal sudah ditetapkan kebijakan PSBB, tapi kenapa masih macet? Sadar diri lah intinya ya, berarti ya. Kita harus sadar diri. Terus yang kedua itu tentang PHK ini, akibat dari pandemi ini kan banyak para pekerja yang di PHK sehingga dia tidak punya penghasilan, yang kos juga tidak bisa membayar kos. Nah ini dari akibat dari pandemi banyak pekerja yang di PHK. Nah ini alangkah baiknya, harusnya kita sebagai masyarakat ini turut membantu lah, karena tidak semua yang terkena dampak ini bisa tercover oleh pemerintah. Maka kita harus semua, baik pemerintah, masyarakat, kita semua lah bergandeng tangan untuk saling membantu dari bersama melawan corona. Ya. Terus untuk yang mudik ini harus ditaati lah, peraturan mudik, larangan mudik ini harus ditaati. Nah untuk kebijakan larangan mudik ini sebaiknya harus ditaati ya, karena ini untuk kebaikan kita semua, karena kita tidak tahu kita membawa virus atau tidak. Maka kalau kita tidak membawa, kalau kita membawa terus mudik ke kampung halaman, terkena keluarga kita kan juga kasihan keluarga kita. Maka dari itu harus taatilah larangan mudik ini untuk tidak lama, paling untuk masa pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Karena yang paling kita takutkan bukan kita tidak bisa makan, tapi ketika kita nanti pulang justru malah membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apakah benar apakah kita membawa virus tersebut atau tidak. Karena ada yang tanpa gejala. Iya, OTG itu tadi, orang tanpa gejala itu. Mungkin harapan dari Mas Huda, harapannya ketika misal virus sudah hilang, menikah atau mau ketika apa yang ingin dilakukan ketika virus itu hilang atau sudah mulai lenyap dari muka bumi ini, kira-kira Mas Huda mau apa? Huda ini jomblo ya, kalau mau bisa ada nomor HP-nya nih. Mas Riki dia jomblo ya. Nanti Instagramnya ada ya. Nomor WA enggak usah ya. Nanti di DM aja tidak apa-apa. Harapannya ya bisa aktivitas seperti semula lah, kita melakukan aktivitas tanpa beban, tanpa kecemasan. Kita juga bisa berkumpul dengan teman-teman yang jauh dari keluarga, juga bisa kumpul dari keluarga.
Untuk harapannya saya tadi satu hal yang ingin Mas sudah lakukan tadi ketika virus ini sudah yang pertama kali gitu. Mas sudah lakukan ketemu pacar kan, menikah, jadian mau nembak orang. enggak lah. Yang pertama kali yang saya lakukan ya biasa aja lah. Kita happy aja, kita kesana kemari ya, senang-senang. Kalau Mas Rizky sendiri gimana ini harapannya nanti ke depannya? Ya untuk tadi misalnya kan sudah disampaikan oleh Mas Uda terkait dengan ada tadi dampaknya PHK, kemudian mudik. Kalau dari saya memang harapannya memang tadi memang semua elemen yang ada di Indonesia ini, di dunia ini bekerja sama, memang bersatu untuk melawan ini, karena yakinlah memang harus yakin pada diri kita, jangan panik, yakin pada diri, yakin pada Allah, kita selalu berdoa, menjaga diri, menjaga yang dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh apa, juga ditaati. Kemudian kalau harapan saya semoga wabah ini segera berlalu, dan kemudian kita bisa menghirup udara segar, tidak di rumah melulu seperti ini. Ya. Berarti pasti berlalu. Pasti berlalu ya, seperti lagu itu ya. Dan ya mungkin harapan saya memang gitu. Kalau memang seandainya ya pertama kali ini seperti tadi, hal yang ingin saya pertama lakukan adalah nggak enak ya. Ada dua sebenarnya, kalau satu saya nggak mau ya. Ada dua sebenarnya. Oh ya, apa? Satu bertemu dia. Siapa? Siapa tahu orangnya nonton. Oh ya, mungkin nonton ya. Semoga kamu nanti kita bisa bertemu. Yang kedua, saya ingin ke puncak tertinggi di Jawa. Saya ingin ke Mahameru. Itu harapan. Dua harapan saya karena rencana memang sebelum hari raya, setelah hari raya ini kan rencana saya sudah booking, sudah simak-simak dan persiapan mau daftar, tapi memang tidak bisa melakukan keadaan. Memang ini pun tidak diinginkan oleh semua orang, karena yang sudah kehendak yang maha kuasa. Memang kita tidak boleh egois, tidak boleh memaksa, kita harus sabar. Mungkin harapan saya memang itu yang paling utama tadi ya, bertemu kamu. Ya karena memang benar ya, kita ini tugas kita bersama. Jadi semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke pemerintah pusat, kita harus bersatu teguh. Karena ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Jadi alangkah baiknya kita bersatu, kita lawan bersama corona ini bersama-sama. Bagi teman-teman yang sekiranya memiliki harta yang lebih, silakan bisa kita saling membantu orang yang membutuhkan. Jadi supaya sama-sama kita bisa hidup sejahtera melawan pandemi corona ini. Nah kemudian tadi sampaikan sama Mas Rizky juga, kita juga harus sabar tabah, apalagi ini kita masuk di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan kekhusyukan kita, terutama buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya. Kita bisa lebih khusyuk, kita bisa lebih baik dari puasa tahun lalu, seperti itu ya. Kita bisa Ramahnya full ya. Karena di rumah terus. Tapi untuk yang perempuan saya nggak berani nyamin dia bisa full. Saya yakin pasti tidak ada yang full. Ya. Kemudian untuk harapannya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Kemudian di bulan Ramadan ini pandemi corona ini bisa lenyap dari muka bumi ini, sehingga kita nanti bisa lebaran bersama, bisa lebaran seperti biasanya. Kita bisa bersukacita meraih kemenangan di hari lebaran. Kemudian satu lagi harapan saya, ini harapan bukan harapan saya, tapi harapan semuanya, semua mahasiswa terutama UKT. Paham kan? UKT harus, nah itu harus ada potongan, karena kita kan satu bulan genap ya. Nah itu menikmati fasilitas. Nah itu ya, itu harapan dari saya. Silakan, dari siapa dulu ini? Saya dulu ya. Silakan. Di tengah pandemi COVID-19, mari kita terus tumbuhkan rasa kepedulian. Oke, mantap. Dari Mas Uda. Mari bergandeng tangan melawan corona. Siap, mantap. Terakhir. Oke, dari saya. Oke, dari saya mungkin tingkatkan iman di tengah ujian yang ada. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan video kita bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.